Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Ezma Fudakila. Jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang apa yang sudah dipelajari di pertemuan kedua di kelas teknik produksi film kemarin. Ya, tonton sampai habis ya. Di sini ada yang tahu belum sih apa itu film dan apa itu sinematografi? Karena pada dasarnya film itu konsepnya itu berasal dari sinematografi. Nah, sinematografi itu adalah seni merekam atau mengambil gambar dengan cara yang memang dilakukan sesuai transisi atau kebutuhan sebuah video atau foto. Nah, sinematografi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah film. Berawal dari gambar, dibuat bergerak, diambil berulang-ulang, dikuatkan dengan cahaya. Itulah yang dinamakan sinematografi. Gitu guys. Nah, secara harfiah, film adalah sinematografi. Selanjutnya, pengertian film secara konsep, bukan seni ya. Jadi, ada secara konsep dan ada secara seni. Nah, film secara konsep itu adalah melukis gerak dengan cahaya. Jadi, pengertiannya film adalah melukis gerak dengan cahaya. Contoh dari film secara konsep itu adalah dengan menggunakan kamera. Kayak misalkan contoh kamera retro gitu tuh, kayak ada cahaya-cahayanya misalkan di foto gitu. Itu yang dinamakan film secara konsep. Nah, selain itu, film secara karya seni adalah diartikan sebagai hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. Dalam hal ini, unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya film adalah seni rupa, fotografi, arsitektur, seni tari, puisi, teater, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi tuh film secara seni rupa, karya seni guys. Kemudian tuh bisa dipadukan dengan pantomim atau juga novel. Semua itu adalah pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu dan bisa kita lihat saat ini. Jadi film yang kita tonton itu kan ada unsur gambar, video, seni, fotografi, tari, drama, pantomim, teater, perpaduan daripada itu semua pokoknya. Nah, contoh dari film secara karya seni adalah film Titanic, film Agalayan, Warkop DKI, dan lain-lain. Dan bapaknya juga sempat ngasih saran guys, kalau kalian punya laptop tuh belajar ketika mengedit learning journal, memakai aplikasi yang memang digunakan untuk profesional. Kalau laptopnya support ya seperti apa yang sudah aku jelasin di video sebelumnya, bisa pakai Adobe Premiere Pro gitu. Kalau emang biasa aja gitu, bisa pakai Camtasia atau bisa juga pakai Filmora. Dan kalau nggak ada ya bisa pakai CapCut kayak aku sekarang. Aku belum sempat nyoba sih guys, nanti aku pengen coba. Tapi seninya ketika kita bekerja nanti di media apapun itu, mau itu media televisi ataupun juga media program jurnal atau PH, pasti dari segi gambar atau video itu membutuhkan Adobe Premiere Pro. Karena di situ bisa di-setel gambar-gambarnya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Jadi ya disarankan memakai Adobe Premiere Pro gitu guys. Nah, jadi sekarang kita akrabin ya diri kita sama aplikasi editing video, terutama buat learning journal ini, yang bagaimana biar bagus gitu guys. Dari video-video learning journal kalian minimal berdasarkan teknisnya dulu katanya bapaknya. Ketika kamu menampilkan layar secara penuh, menampilkan layarnya itu jangan yang potret, tapi yang landscape kayak aku sekarang ini nih.
Jadi kan nanti di ke-uploadnya tuh kalau yang potret itu kan setengah doang ya jadinya. Kalau landscape kan lebar gitu. Terus untuk suaranya itu jangan sampai suara backsoundnya tuh lebih tinggi daripada suara vokalnya. Backsound boleh, tapi jangan melebihi standarnya daripada suara kita sendiri gitu guys. Nah ternyata bapaknya tuh sebelum menilai apa isi pesan dari kita ini, bapaknya tuh melihat teknisnya dulu gitu. Apa namanya, kayak kita membuat learning journal itu sesuai syarat atau enggak gitu, terlihat jelas atau enggak. Setelah itu baru bapaknya nilai kemahiran kemahiran kita gitu, atau keterampilan kita dengan karakter kita masing-masing gitu. Menyampaikan pesan yang dibuat seasik mungkin, sekreatif mungkin, biar orang juga liatnya kayak enak gitu loh. Nah selanjutnya itu ada jenis-jenis film secara umum. Itu ada 2, yaitu fiksi dan dokumenter. Nah apa sih film fiksi itu? Film fiksi itu dibuat berdasarkan fiktif belaka ya guys. Artinya karya kita gitu, yang buat tuh kita, yang tentukan alur cerita itu kita. Jadi itu yang namanya film fiksi. Contoh film fiksi itu bisa Harry Potter, kalau di Indonesia Dilan gitu guys. Nah yang kedua itu ada dokumenter. Dokumenter itu sebaliknya. Dokumenter adalah film yang dibuat berdasarkan fakta, juga kenyataan yang ada. Sehingga kita bisa membuat lagi scan-scan yang memang sesuai dengan data dan fakta yang kalian temukan. Itu dokumenter secara konsep sering dianggap sebagai rekaman dari kualitas. Potongan perekaman suatu kejadian yang berlangsung nyata seperti apa adanya, tanpa ada interpretasi dari siapapun. Seperti di video learning journal yang kita tampilkan ini. Kayak misalkan kita menampilkan video bapaknya sedang menjelaskan gitu. Nah itu termasuk dari dokumenter gitu. Nah seperti juga ada misalkan kita lagi buat video misalkan di jalan, terus tiba-tiba ada orang kecelakaan gitu. Nah nggak sengaja kita ngerekam orang kecelakaan itu. Nah itu juga bisa disebut dokumenter gitu. Artinya rekaman aktualitas kalau dokumenter. Seperti itu guys. Nah beda lagi dengan film dokumenter. Kan kalau yang tadi kan dokumenter aja, kalau yang ini film dokumenter. Berarti adalah film yang mendokumentasikan atau merepresentasikan kenyataan. Artinya film dokumenter menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu seni rupa. Contohnya itu kayak film Habibie dan Ainun. Itu kan difilmkan oleh Reza Rahardian dan juga Bunga Citra Lestari. Nah, selanjutnya itu ada genre dalam film non-fiksi atau dokumenter itu ada 6. Yang pertama itu ada dokudrama atau dokumenter drama. Itu adalah genre bergaya dokumenter dari acara radio dan acara televisi, film cerita, dan pentas teater yang menampilkan reka ulang yang didramatisasi dari peristiwa sejarah yang sebenarnya. Contoh filmnya itu adalah Titanic gitu. Nah, yang kedua itu ada semi dokumenter. Pokoknya semi dokumenter. Adalah genre film yang menggabungkan elemen dokumenter dan fiksi. Ceritanya berdasarkan fakta atau peristiwa nyata, tetapi dengan dramatisasi untuk memperkuat narasi. Film ini mempertahankan gaya dokumenter, namun lebih fleksibel dalam hal perceritaan. Contoh film itu American Animals, ya, 2018. Yang ketiga itu ada film faktual. Adalah jenis film yang menyajikan fakta-fakta nyata tanpa tambahan dramatisasi atau fiksi.
Film ini berfokus pada penggambaran akurat dari peristiwa, situasi, atau tokoh nyata. Mirip dengan dokumenter, namun bisa disajikan dalam berbagai format seperti berita, laporan, atau rekaman langsung. Nah, contoh filmnya itu ada 13 2016 gitu guys. Itu ada film etnografik, adalah film dokumenter yang berfokus pada penggambaran budaya, kebiasaan, dan kehidupan masyarakat atau kelompok etnis tertentu. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam ya tentang cara hidup dan tradisi mereka. Contoh filmnya itu adalah The Hunters 1957 ya, tahunnya. Yang kelima itu ada film propaganda. Adalah film yang dibuat untuk memengaruhi opini publik atau mempromosikan agenda politik, ideologi, atau pandangan tertentu. Film ini sering digunakan untuk membentuk persepsi massa sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contoh film dari propaganda itu adalah Why We Fight tahun 1942 sampai 1945. Nah, yang terakhir itu, yang keenam, itu ada Cinema Pirate, adalah gaya pembuatan film dokumenter yang berusaha menangkap realitas sebagaimana adanya dengan sedikit atau tanpa campur tangan dari pembuat film. Gaya ini menggunakan kamera tangan dengan teknik observasional untuk merekam kehidupan nyata secara spontan. Nah, contoh filmnya itu adalah Kino Eye. Mungkin cukup sekian ya penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, apa aja yang sudah kita pelajari di kelas teknik produksi film kemarin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.